Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ladies and gentlemen, welcome to today video. Balik lagi di RFK Story sama gue di sini. Kali ini gue akan kembali membahas film bergenre action adventure. Film ini rilis pada tahun 2004, berjudul Anaconda: The Hunt for the Blood Orchid. Film ini seri selanjutnya dari film Anaconda yang sebelumnya udah gue bahas. Tapi cerita kali ini nggak ada sangkut pautnya dari film sebelumnya. Film kali ini lebih menarik karena lokasi yang diambil bertempatan di kawasan hutan Kalimantan. Film ini berkisah tentang sekelompok ilmuwan yang menjalani sebuah misi ekspedisi ilmiah. Mereka diharuskan pergi ke Kalimantan untuk mencari bunga yang disebut anggrek darah. Karena anggrek tersebut dipercaya dapat memperpanjang usia makhluk hidup dan dapat mengobati penyakit kanker. Namun di dalam perjalanan mereka malah bertemu dengan segerombolan ular anaconda raksasa yang sangat mengerikan. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, tanpa basa-basi lagi, tanpa bertele-tele lagi, kita mulai filmnya. Let's go! Film diawali dengan diperlihatkannya sekelompok suku pedalaman yang sedang berburu seekor harimau di dalam hutan belantara. Seketika harimau itu melompat ketakutan karena terlihat jika ia sedang dikejar oleh seekor ular raksasa. Ular itu pun malah berbalik mengejar para pemburu, hingga seorang pemburu sampai terjatuh ke dalam kolam dan tidak bisa menyelamatkan dirinya. Kemudian scene berganti di New York, Amerika Serikat, di mana sekelompok ilmuwan sedang mendiskusikan tentang sebuah bunga yang dapat menyembuhkan penyakit kanker dan juga memperpanjang usia makhluk hidup di kemudian hari. Kita diperkenalkan dengan dua orang pria bernama Jack dan Michelle, dan dua orang wanita bernama Gail dan Sam. Boronia immortalis, the blood orchid. And to see it until our exploratory team brought a sample back from Borneo. Bunga tersebut adalah blood orchid yang hanya mekar selama 2 minggu dalam 7 tahun sekali. Karena tidak memiliki waktu lagi, mereka pun segera secepatnya pergi mencari bunga tersebut. Get your asses down to Borneo. Welcome to Borneo! Thanks! Lalu scene kembali berganti di Kepulauan Kalimantan. Mereka semua sudah bersiap untuk pergi. Namun kapal yang mereka sewa tidak datang karena tidak ada satupun kapal yang mau mengambil resiko sampai musim hujan berakhir. Told will take anyone upriver for the right price. There's a local captain named Jinsun. Tapi ada satu orang kapten kapal bernama Jinsun yang dapat membawa siapa saja dengan bayaran yang tepat. Tidak mau membuang waktu lagi, mereka segera mencari pria yang bernama Jinsun itu. Mereka pun terlebih dahulu bertemu dengan seorang pria bernama Tren yang merupakan asisten Jinsun. Selamat malam. Awa kita orang Kihulu Sungai. Your Indonesian sucks. Tren langsung mengantarkan mereka kepada Jinsun. Ternyata Jinsun hanyalah nama panggilannya, dan nama sebenarnya pria ini adalah Bill Johnson. Kemudian mereka pun segera membuat kesepakatan harga dengan Bill. Seen subway cars in better shape than this. Yeah, she may be ugly, but she puts out. Singkat waktu, hari perjalanan pun tiba. Mereka dikejutkan karena ternyata kapal milik Bill adalah sebuah kapal reot yang terlihat sedikit tidak layak untuk berlayar. Ah, shit! What took you so long? Oh man, is that our ride? Lalu dua kru terakhir mereka pun telah tiba, yang bernama Ben dan Cool. Dengan segera mereka pun secepatnya pergi memulai ekspedisi mencari blood orchid. Where the exploratory team found the orchid. Dalam perjalanan mereka pun segera menentukan rute mana yang paling cepat dan paling aman untuk sampai ke tujuan mereka. Karena musim hujan beberapa rute tidak bisa untuk dilalui dengan aman. Can't chart the fastest route before you begin. Already have. This is the fastest route.
Tapi Cole berhasil menemukan rute mana yang paling aman dan paling cepat untuk sampai ke tujuan mereka. Bill pun sepakat akan membawa mereka melalui rute yang telah ditentukan oleh Cole. Kemudian Gale segera pergi ke kamar untuk merapihkan barang bawaannya. Namun seketika ia dikejutkan oleh seekor monyet yang mendadak menyerang dirinya. Tapi ternyata itu adalah Kong, monyet peliharaan Bill. This is Kong. Be nice. Disgusting animal. Singkat waktu terlihat jika Gale sangat kesal karena ia tidak bisa mendapatkan sinyal saat sedang mengangkat teleponnya. Seketika ia pun tercebur ke dalam sungai karena bersandar tepat di bagian pintu kapal. Bill langsung mencoba menolong Gale dengan sebatang bambu agar Gale dapat meraihnya. Namun seketika, apa yang terjadi? Tiba-tiba seekor buaya datang menyerang Gale. Dengan sigap Bill langsung masuk ke dalam sungai untuk menolongnya. Gale pun berhasil kembali naik ke atas kapal dengan selamat. Tapi Bill masih harus terus berjuang melawan buaya yang sangat besar itu. Hingga pada akhirnya Bill dapat memenangkan pertarungan dan mengalahkan buaya raksasa tersebut. Kemudian pada malam hari Bill berkata kepada Jack jika rute yang akan mereka lalui akan menjadi sangat berbahaya karena tingginya air. Lalu Bill berkata jika mereka punya pilihan untuk melalui rute lain, tapi memerlukan 2 hari lebih lama untuk sampai ke tempat tujuan mereka. Namun Jack malah bersikeras untuk tetap melanjutkan perjalanan dengan mengambil semua resiko yang ada, daripada harus membuang waktu 2 hari lebih lama. You want me to risk the Major Nang? It's gonna cost you an extra 50,000. Done. Done? Lalu Bill berkata jika itu memang kemauan Jack. Bill meminta tambahan uang sebesar $50.000 agar ia mau melewati rute berbahaya itu. Tanpa pikir panjang, Jack langsung sepakat dengan kesepakatan yang diminta oleh Bill. Tapi kesepakatan itu hanyalah kesepakatan pribadi antara Bill dan Jack saja. Alright. You got yourself a deal. River's flooded. Can't see the banks. Singkat waktu, keesokan harinya terlihat jika sungai telah banjir. Keadaan pun menjadi buruk karena seketika kapal mereka mengalami kerusakan, hingga membuat kemudi kapal itu macet dan mereka tidak bisa berbelok ke arah yang seharusnya. Son of a bitch. The current's too strong. Start turn off. I know. Come on, baby. Akhirnya mimpi buruk yang sesungguhnya pun tiba, di mana air terjun telah menyambut mereka semua. Karena kapal tidak bisa diajak kompromi, akhirnya mereka semua pun terpaksa harus melewati air terjun itu. Everybody, hang on! Hang on to what? Syukur alhamdulillah semua berhasil selamat dan tidak ada yang terluka. Namun terlihat jika ada seekor anaconda raksasa yang sudah mengintai mereka semua. Kemudian mereka pun segera mengumpulkan beberapa barang penting yang masih bisa diselamatkan. Is that one of Saffron's doors? It's not. Are you saying we're stuck here? Maybe not. Lalu Bill berkata jika ia bisa menelpon seorang teman yang mungkin bisa menjemput mereka di sebuah daerah yang bernama Nagarok. Tapi mereka harus melewati hutan agar bisa secepatnya sampai ke sana. Kemudian Bill langsung menghubungi temannya untuk bernegosiasi agar temannya mau menjemput mereka semua. Pay you $2 grand. But you better be there. Alright people, we're on. Saddle up. Singkat waktu sampailah mereka di sebuah rawa-rawa yang mengharuskan mereka untuk melewatinya. Terlihat jika di dalam air ada seekor anaconda raksasa yang telah mengintai mereka semua. Hey,
Knock it off. Kong berusaha memberitahu mereka, namun Bill tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Kong. Lalu, apa yang terjadi? Ben? Ben? Seketika Ben tenggelam dan hilang dari barisan. Mereka semua pun panik dan terus memanggil-manggil Ben. Namun tiba-tiba Ben kembali dan terlihat jika anaconda raksasa itu langsung memakan Ben secara hidup-hidup. Kemudian mereka semua pun segera secepatnya keluar dari dalam air. Bill berkata jika mereka sedang berada di dalam wilayah anaconda. Tapi Bill baru melihat anaconda yang sebesar itu untuk pertama kalinya. Ia berpikir jika anaconda itu mengalami sebuah keanehan alam. Lalu Bill berkata jika anaconda itu akan tidur untuk sementara waktu. Karena anaconda tersebut membutuhkan waktu untuk mencerna mangsa sebesar Ben. We gotta get to the boat. It's not that far. Just get to that boat and get home. Maka dari itu mereka harus segera secepatnya sampai ke tempat di mana perahu akan menjemput mereka semua. Sebelum melanjutkan perjalanan, Bill berkata kepada Jack jika kesepakatan mereka telah berakhir. The only place I'm taking these people is to safety. Keep your money, Doc. Someone is dead. Hey, we had a deal. Bill lebih memilih untuk membawa mereka semua ke tempat yang lebih aman daripada harus melanjutkan ekspedisi yang sangat berbahaya ini. Stop. Singkat waktu saat mereka sedang beristirahat, Trent menemukan seekor laba-laba beracun di dalam sepatu milik Michelle. Namun saat Trent ingin membunuh laba-laba itu, Jack malah mengambil dan menyimpannya untuk ia bawa pulang. You call this fella? Laba batu. Stone spider. Margaret. What the hell was that? Di sisi lain terlihat jika teman Bill yang bernama John Livingstone tidak sedang baik-baik saja. Walaupun sedang mabuk, ia sadar jika ada sesuatu yang menyerang kapalnya. Namun naas, saat John ingin membunuh anaconda itu, ia terlebih dahulu dimakan oleh ular tersebut. Hingga membuat kapalnya berjalan sendiri dan seketika langsung meledak. Bill serta yang lain pun melihat ledakan itu dan langsung segera menuju ke sana. Keadaan pun kembali menjadi kacau, karena mereka telah kehilangan satu-satunya harapan mereka agar bisa kembali dengan selamat. Search the wreckage. I hope to God there's a phone. Bill langsung menyuruh mereka untuk mencari beberapa barang yang dapat berguna. Terutama mereka harus menemukan telepon milik John. Nothing. Keep trying. What do you think I'm doing, Jack? Come on, man. Hello? No phone? Nothing. Sungguh apes karena mereka tidak berhasil menemukan telepon milik John. Kemudian Trent berkata jika ada sekelompok suku pedalaman yang mayoritasnya mereka adalah pemburu. Been in this region for thousands of years. They're from headhunters. What? Lalu Trent berkata jika mungkin mereka bisa mendapatkan kapal jika mereka bisa sampai ke desa suku pedalaman tersebut. Stay quiet. Sacred burial ground. Singkat cerita sampailah mereka di desa tersebut. Namun tidak ada satu orang pun di sana. Karena terlihat jika desa itu telah diserang oleh para anaconda. Males must have come through here looking for the female. Some bullshit. Trent berkata jika para anaconda jantan telah melewati desa ini untuk mereka mencari betina. Karena sekarang adalah musim di mana para anaconda untuk berkembang biak. They took their boats. Good for them. How, man? We don't even have a boat. We're gonna build one. Kemudian Bill pun mendapat sebuah ide untuk membuat rakit dengan menggunakan beberapa bambu yang ada di sana. Di sela-sela pekerjaan mereka saat sedang membuat rakit, Jack secara tidak sengaja menemukan sebuah ukiran Blood Orchid di sana. What does this look like to you? Now we know why these snakes are so big. Perineum mortalis.
Mereka pun mendapat jawaban mengapa para anaconda di sana bisa sampai sebesar itu. Karena anaconda terus berkembang sampai mereka mati. Dan para anaconda di sana dengan tidak sengaja memakan beberapa bunga, yang pada akhirnya memperpanjang usia para anaconda di sana hingga bisa mencapai ukuran sebesar itu. Let's get to the orchid and find out. You are out of your mind. The orchid was found here. We'll be going right past it. No, we won't. Namun mereka sudah tidak berhasrat untuk mendapatkan anggrek itu. Hanya Jack yang bersikeras jika mereka harus tetap melanjutkan ekspedisi berbahaya ini. Tapi pada akhirnya yang lain tetap memutuskan untuk tidak melanjutkan pencarian anggrek tersebut. No. We're not. Guess you got a mutiny on your hands. Singkat waktu rakit pun telah selesai dibuat. Mereka secepatnya berkemas untuk segera pergi dari sana. Namun seketika Michelle malah tidak sengaja menemukan telepon milik John, yang ternyata telepon itu telah disembunyikan oleh Jack selama ini. Why in the hell didn't you tell me about this? Kemudian Jack pun datang melihat Michelle yang telah menemukan telepon yang ia sembunyikan. Dengan brengseknya, Jack langsung melukai Michelle dengan menggunakan laba-laba beracun yang sebelumnya ia simpan. Seketika Michelle pun menjadi lumpuh karena efek dari racun laba-laba tersebut. Kemudian, apa yang terjadi? My God. Seekor anaconda seketika datang dari langit-langit pondok tersebut dan langsung melahap Michelle yang telah lumpuh karena efek dari racun laba-laba tadi. Teman-temannya pun melihat kejadian tersebut dan langsung berlari ke sana. Namun Michelle sudah tidak dapat tertolong. Bill langsung membakar pondok itu dengan maksud mengusir anaconda tersebut. We can build another one. Mereka pun segera kembali, namun terlihat jika Jack telah pergi meninggalkan mereka semua. Mereka tidak bisa membuat rakit lagi, karena Bill telah membakar seisi pondok itu. Namun mereka masih punya kesempatan untuk mengejar Jack dan mengambil kembali rakit itu darinya. Catch him where? He's going to that orchid. We gotta cross the jungle. We can catch him on the other side. Dalam perjalanan seketika mereka pun terpisah. Saat Cole dan Trent sedang mencari jalan keluar, tiba-tiba Trent tidak sengaja tercebur ke dalam sungai yang sangat dalam. Ia pun kesulitan mencari jalan keluar dari dalam sungai itu. Hingga pada akhirnya, apa yang terjadi? Seketika Trent pun tewas dimakan oleh seekor anaconda yang ada di dalam sungai tersebut. Kemudian Cole yang ketakutan segera pergi mencari yang lain. Is there a way out? I don't know. I think I found a way out. Di sisi lain, Sam berhasil menemukan jalan keluar. Mereka pun segera secepatnya pergi ke sana. Terlihat jika Cole juga berhasil menemukan mereka. Tapi di belakang sana juga ada seekor anaconda yang sudah siap menerkam mereka semua. Saat sudah sedikit lagi sampai di luar, Cole seketika tersangkut dan mereka pun secepatnya menarik Cole keluar dari lubang itu. Akhirnya Cole berhasil keluar dan anaconda itu tersangkut di dalam lubang tersebut. Kemudian dengan sangat epik Sam langsung menebas kepala anaconda itu. Tapi mimpi buruk kembali datang. Seketika seekor anaconda yang lain langsung menerkam Cole secara tiba-tiba. Mereka pun segera mengejar anaconda itu. Dengan kemampuannya, Bill langsung melempar pisaunya tepat ke arah kepala anaconda tersebut. Syukur alhamdulillah Cole berhasil selamat dari mimpi buruknya. Get him, Cole. No. Okay.
Kemudian mereka berempat berhasil menemukan rakit yang dicuri oleh Jack. Namun tiba-tiba Jack datang dan langsung menembak Bill yang terlihat jika ia ingin menyerang Jack dengan pisaunya. Let's not be stupid about this. Get to the flower. We can all go home. Dengan segera Jack menyuruh mereka semua untuk ikut bersamanya mengambil bunga anggrek tersebut. Kemudian Jack menyuruh Gale untuk mengikat tangan Cole. Time up. Now! Fill it up. You gotta be kidding me. The mating ball. Sedangkan Sam diminta untuk mengambil anggrek yang bertempatan tepat di seberang mereka, di mana di bawah jembatan itu terdapat puluhan ekor anaconda yang sedang berkembang biak. Get the flowers! Puji syukur Sam berhasil sampai ke sana dan langsung mengambil anggrek-anggrek itu. Namun dalam perjalanan kembali, ia terpeleset dan Jack terus memintanya untuk melempar anggrek itu kepada dirinya. Throw me the pack. Kemudian Bill bangkit dan langsung menghajar Jack hingga membuat tas itu terjatuh namun masih bisa diselamatkan. Jack lebih memilih untuk mengambil tas itu daripada meladeni Bill. Karma pun dibayar tunai. Seketika laba-laba beracun miliknya langsung menggigit tangannya. Jack pun menjadi lumpuh, hingga pada akhirnya ia pun tewas bersama ambisi serta keserakahannya. Di sisi lain, Sam terus berusaha mencoba merangkak menyelamatkan dirinya. Namun seketika ia terpeleset dan membuatnya terjatuh ke dalam sarang para anaconda itu. Sam tidak patah semangat. Ia terus mencoba memanjat dinding-dinding akar di sana. Namun ada seekor anaconda yang sangat berhasrat ingin memangsa mereka. Gale langsung melempari anaconda itu dengan sebuah dirigen bensin yang ada di dekatnya. Dengan sangat epik, Cole langsung menembakkan flare gun ke arah mulut anaconda itu. Bensin pun terbakar dan meledakkan anaconda itu beserta sarang mereka. Sarang itu pun runtuh dan mengubur semua anaconda yang ada di dalam sana. Akhirnya mimpi buruk dari ekspedisi ini telah berakhir, di mana perasaan lega serta gembira akhirnya menyelimuti mereka semua. Holy shit. What can I say? I'm a bad man. Nice shot. Sampai di sini film pun berakhir. Mereka berempat segera secepatnya kembali pulang. Kemudian terlihat jika Bill dan Sam memiliki ketertarikan satu sama lain. Dan pada akhirnya Gale juga berhasil bersahabat dengan Kong yang selama ini ia anggap menakutkan. He's not so bad. Hey, another day down river. Whoa, another day. Got this shortcut right up. Terima kasih buat kalian semua yang udah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah dan kurang dalam penyampaian. Jika kalian suka konten ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya yang pastinya nggak akan kalah menarik dari RFK Story. Semoga kalian semua selalu sehat, panjang umur, dan banyak rezeki. Akhir kata gue ucapkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.